Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim ring satunya susukan ya. Ada Bu Retno Anggraini, Bu Endah Sri Haryanti, ada Bu Evi Kurniasi, juga Bu Nanik, ada Mbak Ungu, dan yang saya hormati semua Bapak Ibu yang berbahagia. Jujur, di sini saya sangat grogi. Panjenengan semua itu senior dari saya. Ini pengalaman saya berdiri di depan audiens. Nun sewu nggih, nanti banyak kalimat ataupun ucapan dan tindakan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua nggih. Kami berempat, kemarin ada Bu Ika, Bu Eni, dan juga Pak Kuatno mendapatkan tugas untuk mengikuti workshop penyusunan soal asas semester 1 tahun 2024-2025 di Banjarnegara. Nah, hari ini nanti 2 hari kita akan bersama-sama untuk belajar membuat kisi-kisi. Jujur saja kemarin di Banjarnegara itu materinya sangat-sangat dipadatkan. Jadi kami berempat ini sebetulnya hari ini gelagapan nggih, bingung apa yang mau kami sampaikan karena di sana kami memang langsung membuat kisi-kisi ya, materinya hanya sekilas, terus kemudian dibagi LK, terus nanti membuat kisi-kisi. Dan nun sewu nggih Bapak Ibu, kami di sana tidak diberikan produk berupa kisi-kisi, jadi nanti panjenengan semua Bapak Ibu yang membuat kisi-kisi. Kemarin dari tim pemetaan ATP dan juga CP itu sudah membantu membuatkan nanti sebagai acuan atau pedoman Bapak Ibu semua untuk membuat kisi-kisinya. Jadi untuk semester yang pertama atau tahun ini beda dengan semester yang kedua. Kalau semester yang kedua kemarin kita sudah ayem nggih, kisi-kisi sudah dari kabupaten. Nah sekarang kisi-kisi dikembalikan ke masing-masing kecamatan. Jadi nanti ini tugas kita semua untuk membuat kisi-kisi. Nah untuk pertama kali nanti kita semua akan mencoba membuat atau mengerjakan pretest dulu nih Bapak Ibu. Mohon untuk dipersiapkan HP-nya. Kalau ada yang ada aplikasi untuk barcode-nya, silakan boleh di ya masuk Google aja Mbak, yang di WA terus dikirim ke grup. Oh belum masuk. Ini admin grupnya nun sewu nggih Pak Aris, ternyata ada beberapa yang belum masuk ke tim asas susukan 1 Pak nun sewu. Siapa ya? Siapa saja nggih? Nanti laporan saja ke Pak Aris. Ini ada Mbak Rere, terus mungkin ada Pak Mardi, terus Mbak Siti Maesaro, Mas Anjar, ada Mbak ini Dedek Maria, ya, terus Pak Urip. Ternyata masih banyak ini Pak. Nun sewu nggih. Silakan untuk dibuka HP-nya. Kalau ada yang belum terkoneksi dengan WiFi, mungkin bisa menggunakan WiFi Korwil Dipora. Sandine nopo ya, Bu Nanik? Apa Bu Nanik? Diksus? Apa ya Mbak Tri? Korwil 456 apa ya? Korwil Diksus 456 apa nggih? Cobi nggih. Yang belum terkonek dengan WiFi. Silakan, sudah bisa apa belum Bapak Ibu? Ya, soalnya hanya 5
Iya, soalnya 50 tapi nolnya bimbing. Iya. Ini dibuat oleh tim. Jadi Nun Sewu nggih, ini baru latihan. Sudah bisa Bapak Ibu? Ada yang belum bisa? Kalau yang belum bisa, Pak Kuatno keliling Pak Nun Sewu. Bu Siti sampun? Belum. Kami belum, Google, Pak. Linknya tadi ya link. Bu Siti sudah masuk grup apa belum Bu? Belum. Silahkan saling bantu nggih, Pak Kuatno. Pakai Google ternyata. Saya belum masuk grup, hanya baru ini aja nyepen baru. Iya, linknya kita tolong ya Mbak Evi, tolong di-share di grup tim Asas. Itu Bu Evi, Nun Sewu, Bu Siti Asriah ternyata belum masuk grup Mbak Evi. Banyak yang belum, Mbak. Saya juga belum. Khusus kayak gitu. Oh, ada dokter sendiri Pak Eko. Kan lagi kan capek banget. Bu Harti belum. Bu Leni juga Bu Leni belum. Ternyata banyak yang belum. Anu Mbak, minta tolong ini. Teksar ke Mbak Bu Harti ya Bu. Ya, boleh. Linknya. Oke. Yang sudah silakan mulai dikerjakan. Dalam musik jam. Sudah dapat belum berarti? Ya, itu Bu Leni sudah saya kirim ke panjenengan. Sudah semua apa belum Bapak Ibu? Belum nggih. Terus nang WA. Terus nang WA dibuka. Ya. Saya diembok. Iya. Oke, saya kirim ya untuk linknya. Bu Harti sampun sudah Udah terlanjurnya kan lagi ngerjain pretest dulu apa harus masuk grup dulu? langsung aja mengerjakan dari tesnya. Ya, nanti baru masuk. Berarti sudah ya masuk dulu baru mengerjakan. Oke. Ya, alhamdulillah sudah ya. Yang belum masuk grup bisa langsung scan saja barcode yang ada di layar. Nah, iya kue pemindai kai pindai baik kai. Masih ada yang belum bisa masuk? Ada. Siapa? Saya. Silakan langsung nyekai barcode-nya saja di layar. Mau Google Pay dulu. Belum menginstal ternyata di HP. Mbak Marsi, tadi di linknya dikirim ke Japri apa? Tadi kan jenengan sudah bisa buka, itu aja Iya. dikerjakan. Kan itu sama. Jadi saya balik lagi, dikirain harus itu balik langsung Iya, langsung itu ya. Sudah ada yang masuk Pak Kuatno? Belum. Oh sudah, ya. Sudah ada berapa? Set, ya bebas. Baru 7? Bebas yang dibayar. Ya. Itu yang selesai ya Pak? Oke, yang selesai baru 7. Diinstal dulu, lagi diinstal. Ternyata sudah pada pinter-pinter. Berarti langsung praktek saja nopo nggih? Ya, ini nilainya sudah langsung keluar ya. Nah, katanya suhu kita ini ada Bu Evi Kurniasi. Mungkin pengalaman beliau nggih, nek jawab orang usah diwaca, digolek jawaban sing kalimatnya paling dawa. Ya, manut Bu Evi Kurniasi.
Ya. Kalau enggak ya dibaca dulu lah ya. Hanya soal 5 kan tidak terlalu lama. Monggo nggih sinambi snack yang sudah ada di depan panjenengan semua. Untuk ada yang belum sarapan. Sudah masuk semua, Mbak? Kita beri waktu 5 menit lagi, nggih. Nah, 24 5 menit lagi, silakan. Bu Harti sudah bisa? Sudah. Ini yang depan sendiri, Mbak Lina Sari sudah bisa masuk? Orang lebu ternyata orang dipaketan. Nah, lebune kesuwen yang lebune karian yang wifi-ne sekarang mendadak. Ya, silakan. Udah masuk berapa, Mbak? 30. Yo, sudah separuh. Iya, pengen yang berjadul apa ya? Nah, ternyata baru diberikan soal kita saja, panjenengan semua sudah bisa menjawab, guys, sempurna sekali. Ini sudah dapat skor 100 ya, Mbak? Iya. Ada yang di bawah 100, Mbak? Oh, ya, beberapa. Berarti maksimal sudah pirsa semua nggih tentang materi yang akan kami sampaikan. Karena mungkin panjenengan kan ini bukan pengalaman pertama nggih mengikuti workshop seperti ini di semester kemarin, semester 2, terus yang kemudian pas digabung dengan narasumber dari luar itu ada Pak Fajar Setiadi dan juga Pak Nurholis. Kemudian semester 2 kemarin ada Mbak Endah dan juga Bu Reni. Terus yang kemarin awal tahun IKM dengan Bu Evi dan timnya, okay. Jadi ini sebetulnya workshop ini sudah seringkali dilaksanakan ya. Cuma karena ini mau diadakan asas, jadi ini diulangi lagi. Jadi mau pada kelalen. Ya sudah, Mbak. Oke, sudah nggih? Ya, alhamdulillah sudah masuk lebih dari 75%. Ya, kita lanjutkan untuk materi mawon nggih. Ya, alhamdulillah sambil sinambi monggo. Ya. Kami di sini diberikan tanggung jawab untuk memberikan materi tentang manajemen asesmen. Nah, asesmen apa asesmen ini? Asesmen. Nah, asesmen. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah hafal sekali apa itu asesmen. Napa nggih asesmen? Asesmen itu apa, Bapak Ibu? Asesmen itu penilaian. Ya. Asesmen itu proses pengolahan dan pengumpulan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar daripada peserta didik, kemudian perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sederhananya, asesmen itu adalah cara kita mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Itu asesmen. Nah, singkatnya ya penilaian, proses untuk mengetahui sampai mana sih peserta didik itu paham tentang apa yang sudah kita sampaikan di dalam kelas. Oke, itu pengertian dari asesmen. Nah, asesmen sendiri itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada 2. Sekarang kita masuk ke tujuan asesmen. Tujuan asesmen itu yang pertama memantau perkembangan belajar peserta didik. Memantau perkembangan belajar peserta didik. Kenapa ini dilakukan? Supaya kita tahu, kita dapat melihat
belum. Terus tujuan yang kedua, mengidentifikasi kesulitan peserta didik ya. Jadi nanti melalui asesmen kita akan tahu di mana siswa mengalami kesulitan sehingga guru dapat memberikan bantuan tambahan. Jadi ketika kita memberikan materi, kemudian kok peserta didik belum paham, nanti peserta didik itu ya, atau kita bisa membimbingnya secara lebih, berarti memberikan pendampingan ya. Terus kemudian yang ketiga, tujuan dari asesmen itu adalah memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik, yaitu memberikan informasi kepada peserta didik dan juga guru tentang kekuatan ataupun kelemahan daripada peserta didik dalam memperoleh pemahaman materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu semua di dalam kelas. Sedangkan tujuan asesmen yang keempat itu ada membuat keputusan. Nah, ini membantu guru dalam mengambil keputusan yang nantinya akan dibuat apa ya, kayak keputusan ya, keputusan apa itu mau diulang ataupun dilanjut untuk melakukan atau menambah materi berikutnya. Itu tujuan daripada asesmen. Nah, asesmen yang kita tahu itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada dua. Asesmen apa mawon? Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif itu adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Jadi asesmen formatif ini fokus kepada proses pembelajaran ya. Fokusnya ke proses pembelajaran. Bentuknya apa? Asesmen formatif bentuknya apa Bapak Ibu? Bisa kesiapan belajar. Terus kemudian apa ya? Memberikan kuis kepada peserta didik. Oke. Terus bentuknya lagi apa ya Mbak? Bapak Ibu monggo. Ya, asesmen formatif. Napa nggih? Pertanyaan singkat ya. Setelah kita memberikan materi, kita langsung bisa memberikan asesmen. Misal tadi sudah dijelaskan tentang sila-sila dalam Pancasila. Nah, terus kemudian di sini bu gurunya memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Anak-anak, tadi sudah bu guru jelaskan tentang sila-sila dalam Pancasila. Coba siapa yang bisa menyebutkan bunyi dari sila yang ketiga? Nah, itu termasuk asesmen formatif. Ya, jadi ini sifatnya fleksibel, bentuk soalnya tidak aturan ya. Jadi sekarepe bu gurune kepengin aweh pertanyaan apa tentang materi yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira sekarang kami tanya, kira-kira kalau asesmen formatif ini masuk ke dalam daftar nilai apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak masuk ke daftar nilai? Iya, hanya untuk pemberian informasi ataupun umpan balik ya. Nah, iya betul. Terima kasih Mbak Evi, suhu kita ya. Suhu badan. Nah ya, memberikan pemahaman
Ya, apakah peserta didik itu sudah paham atau belum? Tapi jujur saja, biasanya kalau setiap hari kita melaksanakan evaluasi yang sebetulnya itu bukan atau tidak seharusnya masuk ke daftar nilai, kalau kita kebanyakan eman-eman, gini apa betul? Meskipun di daftar nilai itu sudah ada TP-TP-nya, ora ya. Jujur kalau saya eman-eman, alah tak kebokna kalau soal 5 lumayan oli biji, daripada nanti kita ngarang di biji, tapi siji nang dhuwur. Kalau mereka ambak, guru orang-orang akal digarisi ke biji. Nah, gue tambah nilai. Ini apa betul? Kalau saya seperti itu contoh yang tidak baik. Ya, jangan ditiru, daripada nanti ketika sudah melaksanakan asas banyak daftar nilai yang masih pun harap kopi jajan dadak batik kelas bocah ya, kelas peserta didik ya. Itu asesmen formatif. Jadi penilaian dalam asesmen formatif ini tidak masuk ke daftar nilai ya, hanya dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus pemberian umpan balik yang cepat ya, pemberian umpan balik yang cepat kepada peserta didik. Itu asesmen formatif. Nah, ciri-ciri asesmen formatif sing kepriwe? Nah, layarnya kabur boten Bapak Ibu? Jelas nggih? Ya. Ciri-ciri asesmen formatif. Yang pertama, berlangsung secara terus-menerus. Maksudnya tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga bisa di awal dalam proses pembelajaran berlangsung. Di awal ya tadi kita menanyakan tentang kesiapan belajar peserta didik, itu juga termasuk apa? Asesmen formatif. Kemarin di Banjarnegara itu dicontohkan misal guru PJOK, di sini ada PJOK nggih. Nah, PJOK janjane hari itu sudah membuat modul ajar yang sangat rapi, sangat bagus. Kepengin melayu lapangan pira ya Mbak, telu misal ya, tujuan pembelajarannya bisa melakukan lari cepat mengelilingi lapangan 3 kali. Nah, ternyata setelah guru PJOK itu melakukan asesmen formatif berupa kesiapan belajar peserta didiknya, ditanya, sehat semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat ya. Ternyata ada salah satu peserta didik yang hari itu kelihatan lemas ya, ditanya, sudah sarapan Mbak? Belum. Nah, sakit? Tidak, tapi lemas. Nah, ini bagaimana? Ketika kita sudah membuat RPP yang sangat bagus ya, si tujuan pembelajaran ini kok bocah kon layu lapangan 3 kali ya, 3 kali putaran, ternyata ada murid yang belum sarapan. Kira-kira nanti kalau tujuan pembelajarannya tetap dilaksanakan, anak itu bagaimana? Anak itu bagaimana Bapak Ibu? Pingsan deh. Nah, mungkin bisa malah sakit. Jadi nanti bisa berubah tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi ini bisa tujuan pembelajaran tujuan apa? Tadi rencana pembelajaran atau RPP-nya itu kita ulang RPP itu untuk acuan ya, untuk pedoman kita. Jadi langsung apik sih memang RPP itu harus dilaksanakan sebaik mungkin dari rencana sampai evaluasi ataupun asesmen formatifnya. Tetapi ketika kita menemui peserta didik yang belum siap, ya kita sebagai guru harus apa ya? Nah, melihat kondisi siswa kita, jangan memaksakan. Jadi akhirnya
pembelajaran tidak sesuai dengan RPP yang sudah kita buat. Mungkin anak tersebut kita beri jajan dulu lontong ataupun kupat biar nanti bisa melaksanakan atau ikut lari. Mungkin larinya tidak kuat 3 kali, hanya sekali. Jadi RPP itu tidak maksimal ya. Yang penting kita sudah punya rancangan pembelajaran. Itu contoh untuk asesmen formatif yang kesiapan belajar. Jadi kita setiap hari ketika mau melakukan pembelajaran, kita tanya dulu siswa-siswanya, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Apa? Bosan. Kalau bosan nanti dikasih es breaking. Bapak Ibu hari ini bosan? Bosan. Yo, es breaking dulu. Masih semangat apa kurang semangat? Kurang semangat, oke. Kita bikin es breaking dulu sebentar ya. Kita tepuk-tepuk. Ya, mohon maaf karena saya kurang ahli dalam bidang pramuka. Nun sewu ya Mbak Rere. Bong nanti tepuknya keliru ya. Nun sewu, dimaafkan ya. Nah, monggo Bapak Ibu nanti kalau saya bilang 1 itu tepuknya ke kanan cukup 1 kali. Coba dicontohkan ya. Dicontohkan Mbak Ika dan Mbak Eni ataupun suhu kita Bu Evi. Tepuk 1. Nah, kalau tepuk 2 berarti ke kiri 1 kali. Tepuk 2. Oke, kalau tepuk 3 nanti 2 kali ke kanan. Prok prok. Kalau tepuk 4 2 kali ke kiri. Prok prok. Kalau tepuk 5 itu tangan ke atas cukup 1 kali. Siap coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, 1 kali tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti jadi Minagogo ya. Coba sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, prok prok, tepuk 4, tepuk 5. Iya. 1 kali tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Prok prok. Iya. 2 kali tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Yuk yang kita. Coba. Kayaknya kan banter main loh, Nah, catat ya. Oh, 3 kali. Katanya 3 kali. Oke, 3 kali. 3 kali tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada yang kurang, malah nambahi ya. Kurang tepuk. Insya Allah sudah mandan beger mandan semangat Oke, kita lanjut untuk ciri-ciri asesmen formatif berikutnya. Nah, as breaking tadi, non sewu masuk ke as breaking tadi. Iya, bisa digunakan di dalam kelas supaya anak didik kita itu tidak bosan atau tidak jenuh ketika mendengarkan ya bu guru dong. Mu aweh materi dok, orang anak pemberian LKPD, orang anak as breaking. Bocah sini kan kadang gampang bosen karena terlalu sering melihat TikTok akan banget es breaking ala bu gurunya tiru. Gue bisa diterapkan di dalam kelas supaya anak didik kita itu lebih bersemangat dalam belajar. Oke, lanjut ke ciri-ciri asesmen formatif yang kedua, itu ada tidak berorientasi pada nilai. Jadi lebih fokus kepada proses belajarnya. Tidak fokus ke nilai. Yang penting materi disampaikan, terus kemudian diberikan umpan balik apakah peserta didik itu sudah paham atau belum. Ketika belum paham, ya materi itu kita ulangi lagi. Begitu, Terus yang ketiga, memberikan
segera. Nah, ini maksudnya hasil asesmen formatif tadi segera diberikan kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki kesalahannya. Ini hampir sama seperti tadi yang baru saya sampaikan. Oke, untuk yang keempat, bersifat fleksibel. Ini bentuknya bisa beragam, bisa kuis singkat, tugas kelompok, diskusi kelompok, ataupun observasi. Jamak siki itu bermacam-macam ya, bermacam-macam game edukasi. Banyak sekali kuis-kuis interaktif di mana ya, di rumah belajar apa ya, di web rumah belajar itu bisa dibuka, bisa kita gunakan untuk yang biasa membuat word wall ataupun kahot, itu juga bisa digunakan sebagai media kita dalam membuat asesmen formatif. Jadi banyak sekali bentuk-bentuknya. Jadi tidak harus soal, ya, tidak harus soal secara tertulis. Lanjut ke contoh asesmen formatif. Nah, ini tadi juga sebetulnya sudah disampaikan, ya, berupa kuis singkat di awal pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya. Terus yang kedua, berupa tugas individu ataupun kelompok yang diberikan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada contoh asesmen formatifnya berupa diskusi kelompok untuk melihat kemampuan siswa dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat. Contohnya ya materi apa ya yang dapat dibuat kelompok ya, membahas tentang daur hidup apa kupu-kupu ya, digawe dagane, terus nanti dipresentasikan. Nah, itu dibuat menjadi kelompok atau diskusi kelompok ya. Nanti dibuat ureannya, dari bagian itu dibuat kalimat penjelasnya. Kemudian nanti setelah kelompok itu sudah menyelesaikan tugasnya, boleh dipresentasikan di depan. Nah, ini melatih apa? Melatih kecakapan peserta didik dalam mempresentasikan hasil pembelajaran. Ini juga bisa kita lakukan. Terus yang kedua ada asesmen sumatif ya, sumatif. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas ya, nanti mengenai asesmen sumatifnya. Apa sih asesmen sumatif itu? Asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, ini baru yang nantinya akan masuk ke daftar nilai ya. Jadi yang masuk ke daftar nilai adalah asesmen sumatif. Ketika kita sudah melaksanakan atau mulang satu tujuan pembelajaran, itu diadakan evaluasi, namanya asesmen sumatif ya, lingkup materi ataupun tujuan pembelajaran. Nah, nanti yang akan kita buat itu adalah asesmen sumatif akhir semester. Ini berarti nanti mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Insya Allah kemarin dari tim sudah dibuatkan ATP-nya. Nanti kita tinggal membuatkan kisi-kisi ya. Nah, asesmen sumatif ini dilakukan di akhir proses pembelajaran. Dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih TP sesuai pertimbangan pendidik ataupun satuan pendidikan. Jadi ini sesuai dengan keputusan ya. Ketika TP sudah selesai, silakan dilakukan asesmen sumatifnya. Kemudian di akhir semester atau akhir tahun pelajaran atau akhir jenjang itu asesmen sumatif. Nah, ciri-ciri asesmen sumatif itu bagaimana?
Ya, untuk slide berikutnya Mbak Eni, ciri-ciri asesmen sumatif. Yang pertama dilakukan pada akhir periode. Penilaian ini dilakukan setelah suatu periode pembelajaran tertentu itu selesai. Jadi ketika satu tujuan pembelajaran kok merasa sudah cukup, ya, setelah dilaksanakan tes formatif ternyata peserta didiknya paham, ya sudah tidak perlu diulang lagi materi tersebut, berarti langsung diadakan sumatif 1 TP atau 1 tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, berorientasi pada nilai. Maksudnya nanti hasilnya kita nilai, kita masukkan ke dalam daftar nilai sesuai dengan TP yang disumatifkan, ya. Kalau pada daftar nilai yang semester 1 belum ada TP-TP-nya nih Bapak Ibu, jadi nanti itu kita isi sendiri. Kalau yang tahun kemarin itu TP sudah langsung ada di daftar nilai, tapi kalau sekarang daftar nilainya masih belum ada TP-nya, jadi nanti itu yang kita isikan. Ini ulangan apa, TP apa, jadi ditulis di daftar nilai. Terus yang ketiga, ciri-cirinya kurang fleksibel. Maksudnya penilaian ini memiliki struktur dan format yang cenderung tetap. Tetap maksudnya bentuk soalnya, ya. Ada soal. Nah, yang kita ketahui ada soal apa saja yang mengacu kepada ANBK, AKM, ada pilihan ganda, ada Pilihan ganda kompleks, ada lagi menjodohkan, benar salah dan juga uraian. Itu bentuk soal yang mengacu ke AKM atau kalau AKM numerasi literasi, ya. Nah, nanti untuk penyusunan soalnya akan dikupas tuntas oleh Pak Kuatno, ya. Saya bagiannya materi asesmen, ya. Terus kemudian di sini ada pendidik itu merupakan sosok yang paling memahami kemajuan belajar peserta didik, sehingga peserta didik itu perlu memiliki kompetensi dan keleluasaan untuk melakukan asesmen agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Nah, kita sebagai guru, ya kita yang paham tentang anak didik kita. Masa bu guru kelas 6 sing lebih paham bocah kelas 6 guru kelas 5. Nek ditakoni kae kepriwe Pak? Lampu. Lah si kepriwe wong kowe ya, panjenengan semua ya, kita, ya maaf kita ya yang setiap hari itu bersama mereka. Ya, jadi kita yang lebih paham, ya, lebih paham bagaimana tentang peserta didik kita. Untuk membuat soal pun kita juga yang lebih paham. Kalau kita masih bingung dalam membuat soal, kita bisa diskusikan dengan teman sejawat. Ya, untuk materinya bisa didiskusikan. Begitu, nggih? Nah, yang kedua, keleluasaan tersebut mencakup perancangan asesmen. Jadi asesmen kita rancang sedemikian rupa agar peserta didik itu dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Kemudian waktu pelaksanaannya mau kapan, itu juga tergantung dari bu gurunya ataupun pak gurunya. Kemudian penggunaan teknik dan juga instrumen asesmen itu yang ngatur itu bu guru dan pak gurunya. Terus penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran serta pengelolaan hasil asesmen. Termasuk dalam keleluasaan ini adalah keputusan tentang penilaian tengah semester perlu diadakan atau tidak. Nah, tetapi ya dalam kurikulum Merdeka sekarang penilaian tengah semester itu kayaknya sudah tidak perlu dilaksanakan, ya. Ya, karena sudah masuk ke dalam asesmen sumatif tiap tujuan pembelajaran, ya. Terus lanjut itu untuk asesmen sumatifnya. Nah, sekarang sesuai dengan judul tadi, manajemen asesmen akhir semester, manajemen asesmen, ya. Ini masuk ke manajemen asesmen akhir semester. Manajemen
Biasanya kalau di kita itu yang ngetut kecamatan, begitu nggih? Dan ternyata untuk asesmen sekarang itu dikoordinir oleh tim kecamatan, yaitu Bapak Ibu semua yang menjadi tim penyusun soal asas kecamatan. Ya, Bapak Ibu guru hebat yang hari ini hadir di ruangan ini nanti diminta untuk membuat soal. Ya, jadi soal di sini dibuat oleh tim kecamatan. Apa ada yang keberatan Bapak Ibu? Mau dibuat sendiri? Terkhusus untuk sekolah penggerak? Ini bagaimana Bu? Ya, kayaknya lebih ringan kan di bopong bareng-bareng ya Bu. Iya, jadi kita nanti kerjasama untuk membuat soal asesmen sumatif akhir semester 1 yang waktunya memang sudah sangat mepet ya. Kita diberi waktu ini 2 hari. Nanti hari ini produk yang kita hasilkan berupa kisi-kisi, untuk selanjutnya nanti kisi-kisi itu kita akan buat menjadi soal asasnya ya. Jadi nanti sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, untuk alur kegiatan asas sendiri atau manajemennya, yang pertama adalah membentuk tim asas yang terdiri dari panitia, tim penyusun, dan editor. Ini tugas dari tim kecamatan atau K3S yang kemarin sudah mencari Bapak Ibu semua masuk ke dalam panitia, tim penyusun ya, masuk ke dalam tim penyusun dan juga editor soal asesmen semester 1 nanti. Ya, sudah ada daftarnya tersendiri nggih. Ini yang masuk ke penyusunan soal, nanti ada yang mengedit, terus ada tim koordinatornya. Terus yang kedua, menyusun jadwal lini masa proyek. Nah, jadwal lini masa ini nanti ya hari ini mulai kita membuat kisi-kisi, mereview kisi-kisinya, baru kemudian kisi-kisi itu kita jadikan soal yang benar. Yang ketiga, melaksanakan tahapan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika kita sudah diberikan tugas, yang kita harus berusaha ya, meskipun tugas ini terasa abot beban nih Bapak Ibu. Wong yang ngomong nang arep mau bengi kepikiran apa yang pengen ngomong ya. Nah, ternyata dikuatkan nang bureni. Nah, terusnya kalau begini ngalir ya, terlakoni. Dan kayak gini hasilnya nggih, banyak sekali kata-kata yang kecelempet. Yang saya nggih Bapak Ibu. Ya, si jenengane jarene wong cerewet atau cerewet ngomong biasa sih kepenak, ternyata kalau ngomong diatur itu susah bureni. Ya angel jebule ya. Nek ngomong berat tapi ngomong nang arep. Nah, ternyata saya mengalami sendiri nggih. Itu. Nah, Bapak Ibu semua ini termasuk tim penyusun asas. Jadi sudah dicari oleh tim-tim yang handal dari kecamatan. Ini tim asasnya ada panitia. Apa sih tugas panitia itu? Mempersiapkan kebutuhan kegiatan. Jadi hari ini itu sudah dipersiapkan semua oleh Bapak Ibu dari tim K3S. Terima kasih kami haturkan. Terus kemudian ada editor. Ini tugasnya apa? Tim editor ini dipilih karena memiliki kompetensi materi dan paham kompetensi penulis soal. Jadi tim editor yang nanti masuk ke tim editor, panjenengan semua itu dituntut untuk memahami isi dari soal, kemudian tata tulisnya, huruf-hurufnya, per kalimat dibaca ya. Nanti ini lebih berat ya. Biasanya rombongi telungi orang rampung. Ini tugas dari tim editor, memastikan kompetensi penulis sesuai dengan soal yang akan disusun. Dicek karo TPN, karo CPN apa sih, TPN apa sih, materinya tentang apa, disesuaikan ya. Dan orang pas kepriwe ya nanti dikembalikan lagi kepada tim pembuat soalnya atau kepada Bapak Ibu yang membuat soal tersebut. Ya, dijabri. Maaf,
lagi. Ya, itu tim editor. Terus kemudian penulis. Nah, memiliki kompetensi penguasaan materi dan IT. Jelas ya, ini Bapak Ibu semua menjadi tim penulis atau tim penyusun asas sudah mumpuni dalam bidang materi, sudah paham karena setiap hari sudah bergelut dengan materi yang nanti akan dibuat soalnya. Oke, terus kemampuan IT yang mau gali diketik, insya Allah sudah bisa ngetik semua, nggih. Nah, ngetik HP pinter, otomatis ngetik laptop itu lebih jago, lebih pinter karena lebih besar. Nah, HP kan cilik keyboardnya, tapi nanti untuk laptop itu kan gede. Ini kalau yang belum mahir ya nanti bisa minta tolong putra-putranya panjenengan atau putra-putranya panjenengan di rumah, Yang penting nanti pada saatnya soalnya itu harus dikumpulkan, semuanya harus sudah terkumpul. Terus melaksanakan tugas menulis di bawah koordinasi editor. Jadi nanti kita koordinasinya dengan editor. Jadi nanti minta tolong kepada tim ring 1, yaitu ada Bu Reni, Bu Enda, Bu Evi, dan juga Mbak Umu, Bu Nanik, dan yang lain sebagainya untuk mendampingi kami semua dalam pembuatan soal. Bu Reni, nun sewu, karena banyak yang merupakan pertama kali ditugasi membuat soal. Nah, ini jadwal lini masanya. Jadwal lini masa untuk hari ini itu adalah penyusunan kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi. Ini jadwal lini masanya. Penyusunan kisi-kisi. Nah, setelah kisi-kisi itu disusun, nanti direview secara bersama-sama. Direview secara bersama-sama berarti didiskusikan apakah kisi-kisi Bapak Ibu yang sudah buat itu sudah sesuai dengan TP yang dibagikan atau TP yang Bapak Ibu pilih atau belum, ya. Terus kemudian nanti setelah direview berarti kan sudah dapat persetujuan, oh sesuai, berarti ini disetujui. Terus kemudian nanti kisi-kisinya difinalisasi atau finalisasi, ya. Dinggo gawe acuan gawe soal sebagai pedoman pembuatan soal. Nah, untuk penyusunan soalnya nanti sama urutannya. Setelah soal dibuat ya direview dulu, ditakokna karo kanca satu tim, ya. Terus nanti setelah direview baru difinalisasi. Oke, itu setelah selesai nanti baru masuk ke percetakan. Jadi ketika soal sudah selesai, sudah finish, nanti soal itu baru akan dimasukkan ke percetakan. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Belum Tidak? menemukan. Belum menemukan masalah. Jangan ditanya. Ya. Ditanya panjenengan sehat, alhamdulillah saya sehat. Itu saja, ya. Ya. Ini sudah, terima kasih slide-nya. Berarti bagian saya sudah selesai. Ya, tadi untuk asesmen formatif dan sumatif. Mungkin Bapak Ibu semua sudah paham, nggih? Ya, saben dina, saben rambut TP sudah dilakukan. Jadi sudah paham apa itu asesmen formatif dan sumatif. Jadi nanti kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu tentang kisi-kisi. Biar nanti waktunya maksimal, ya, tidak terlalu banyak materi, langsung ke prakteknya dalam pembuatan kisi-kisi. Begitu Bapak Ibu? Ya, ini sudah 1 jam. Alhamdulillah Bu Reni, wis sejam Bu.